Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Pak. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum Bapak mulai pelajaran, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Ya, Pak. Ahmad Arif, Ada Bapak. Evi Ulfa, Hadir, Pak. Fitria, Hadir, Pak. Lumatul Muniro, Hadir, Pak. Multasiah Aprilia, Hadir, Pak. Muhlis, Hadir Pak. Fatmawati, Hadir, Pak. Siful, Hadir Pak. Tali Anjani, Saya, Pak. Turmuti, Hadir Pak. Nur Rizky Teras. Sudah semua ya? Sudah Pak. Sudah ketinggalan. Nah, materi kita hari ini mengenai tentang pasar modal. Dan media yang Bapak pakai sekarang adalah menggunakan video animasi. Silahkan disimak ya. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita hari ini akan belajar tentang pasar modal. Silahkan disimak video berikut ini. Pengertian pasar modal. Pasar modal adalah pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang dan merupakan pasar yang konkret. Dana jangka panjang adalah dana yang jatuh temponya itu melebihi 1 tahun sampai. Di sini yang dimaksud dari pasar modal adalah dana-dana jangka panjang yang dianjurkan oleh sebuah penanam investasi kepada sebuah perusahaan. Yang dimaksud dana jangka panjang adalah dana yang jatuh temponya itu melebihi dari 1 tahun. Jatuh temponya itu dari 5 tahun sampai 20 tahun. Dan dana jangka panjang itu ada juga merupakan pasar yang konkret. Yang dimaksud pasar yang konkret adalah di mana seorang penjual dan pembeli itu bertemu secara langsung dan melakukan transaksinya. Semisal kita menginvestasikan uang kita kepada perusahaan, kita sebagai pembeli dan juga penjual tersebut melakukan apa itu jual beli secara langsung atau tatap muka dengan yang mempunyai perusahaan tersebut. Apakah mengerti? Mengerti, Pak. Kita lanjut ya. Ya. Maksimal 20 tahun. Dan pasar konkret adalah di mana seorang penjual dan pembeli bertemu secara langsung dan melakukan transaksinya. Produk-produk pasar modal. Yang pertama, reksadana. Reksadana adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksadana untuk digunakan sebagai modal awal dalam melakukan investasi. Nah, dari sini mungkin ada yang bisa menerangkan kembali apa itu reksadana. Mungkin ada yang bisa menerangkan kembali, atau Bapak yang akan menerangkan? Oh, nggak kelihatan ya. Di sini yang dimaksud reksadana itu adalah ketika kita menanam modal kepada pihak reksadana, maka uang kita itu akan dikelola oleh manajemen investasi yang ada di sana untuk dijadikan modal awal dalam melakukan investasi. Seperti itu. Kita lanjut ya. Ke produk Yang kedua, saham. Saham adalah tanda kepemilikan seseorang dalam suatu perusahaan. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan tentang kepemilikan seseorang dalam suatu perusahaan. Nah, yang dimaksud saham ini adalah ketika kita membeli saham pada suatu perusahaan, wujud saham tersebut adalah sebuah kertas
yang mana kertas ini berharga di perusahaan tersebut, yang mana ini dapat dijual belikan per lembarnya itu kisaran sekarang itu 15.000 per lembar di suatu perusahaan. Semisal kita membeli saham pada sebuah PT, anggaplah PT Indofood yang ada di Indonesia. PT Indofood, kita membeli saham di PT Indofood berarti kita mempunyai hak milik dalam perusahaan tersebut, dan kita akan mendapatkan hasil atau keuntungan dalam perusahaan tersebut dalam jangka 1 tahun dan seterusnya. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Kita lanjut ke produk selanjutnya. Yang ketiga, obligasi. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Nah, yang dimaksud dari obligasi tersebut adalah kita memberikan pinjaman ke sebuah perusahaan dan uang kita itu akan dikelola oleh perusahaan tersebut, dan kita akan menerima kontrak dari perusahaan tersebut. Yang mana ketika kontrak ini sudah terjadi deal atau kita sepakat dari sebuah perusahaan dan kita akan mendapatkan laba atau keuntungan juga dari sebuah apa tadi? Kesepakatan yang terjadi antara perusahaan dan Investor. nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan pasar modal. Kelebihan dan kekurangan pasar modal. Kelebihan pasar modal. Yang pertama, sumber dana jangka panjang bagi pengusaha. Yang kedua, sebagai indikator perkembangan perekonomian sebuah negara. Nah, di situ kita bisa mengetahui kelebihan dari pasar modal. Yang pertama itu sumber dana jangka panjang, seperti yang Bapak terangkan tadi. Sumber dana jangka panjang itu yang jatuh temponya itu melebihi dari 1 tahun. Yang mana jatuh temponya itu dari 5 dan maksimal itu 20 tahun. Dan yang kedua adalah indikator perkembangan perekonomian sebuah negara. Dari situ kita mengetahui pasar modal itu dijadikan indikator di sebuah negara untuk mengetahui perkembangan yang ada di negara tersebut. Kekurangan pasar modal. Yang pertama, kurs tidak stabil dan berpengaruh kepada harga. Bapak langsung terangkan saja. Di sini kekurangan pasar modal bagi orang yang tidak mengetahui mekanisme pasar modal akan mengalami kesulitan. Yang artinya adalah ketika kita tidak mengetahui atau tidak punya ilmu dalam pasar modal tersebut, kita akan menginvestasikan uang kita akan mengalami kebingungan atau merasa terbodohi oleh sebuah perusahaan. Hanya itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau ada yang tidak dimengerti? Pak, Iya, Saiful Rizal. saya tadi kurang mengerti di saham, Pak. Tolong itu apa yang dimaksud saham. Oh, yang dimaksud saham. Iya. Yang dimaksud saham itu adalah ketika kita membeli saham pada suatu perusahaan, kita akan mempunyai hak milik di dalamnya dan kita akan mendapatkan keuntungan dari perusahaan tersebut. Bisa dimengerti? Oh, baik, Pak. Bisa, Pak. Nah, mungkin hanya itu saja materi kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.